Saya ingin langsung ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, tadi Mas Hanta bilang salah satu faktor kemenangan Prabowo adalah karena gembosnya suara Ganjar, karena faktor Jokowi, dan juga sulit tumbuhnya suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau kata Prof. Mahfud, yang benar aja, rugi dong. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa ini sampai, apakah memang hanya karena faktor Jokowi semata yang approval ratingnya 80% ke atas? Atau memang ada faktor dari Prabowo-nya sebenarnya yang membuat masyarakat lebih memilih Prabowo? Prof. Burhan. Ya tentu dua-duanya ya. Kalau kita lihat 17 provinsi yang 2019 Pak Jokowi menang, tahun 2024 dimenangkan oleh Pak Prabowo, termasuk di wilayah kunci seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu kan bagian dari 17 provinsi di tahun 2019 merupakan kandang Pak Jokowi, kemudian pindah ke Pak Prabowo. Kemudian ada 10 provinsi yang dulu di 2019 dimenangkan Pak Prabowo, tetapi masih dimenangkan kembali oleh Pak Prabowo, kecuali 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Nah kebetulan Alfat, kami sudah melakukan analisis regresi untuk menguji apakah variabel yang tadi kita diskusikan itu signifikan secara statistik dan tidak bersifat spurius atau tidak. Dan memang terbukti kalau orang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu cenderung memilih Pak Prabowo, tingkat signifikansinya tinggi sekali. Dan kalau tidak puas cenderung memilih Anies gitu. Sementara Ganjar itu cenderung tidak mendapatkan insentif apapun dari sini. Termasuk misalnya kalau kita lihat 2019 itu faktor agama. Jadi mereka yang beragama Muslim cenderung memilih Pak Prabowo. Nah kali ini di 2024 mau Muslim atau non Muslim itu tidak berkorelasi signifikan dengan pilihan terhadap Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo mendapatkan dukungan sama besar dari 2 segmen ini. Nah pertanyaannya, pemilih non-muslim yang memilih Pak Prabowo di 2019 memilih siapa? Lagi-lagi memilih Pak Jokowi. Dan untuk Pak Prabowo sendiri tentu ya kaitannya dengan basis lamanya ya, yang berhasil beliau pertahankan kecuali 2 provinsi di Aceh maupun Sumbar. Kita tangkap poinnya, kita menuju langsung ke Mas Hanta nih. Singkat, waktunya terbatas Mas Hanta. Jadi efek Jokowi ini hanya pengaruh kepada ketokohan yang lain atau juga akan merembet efek elektoralnya ini ke partai politik? Singkat Mas Hanta. Ya, kalau ke Pilpres tadi sudah teruji ya, pengaruh Jokowi sangat besar. Kalau kita lihat dari 3 pasang 01, 02, 03 itu lihat cawapresnya. Jadi 03 Ganjar itu, kemudian Anies. Mas Hanta? Halo? Nah, sementara Gibran itu membawa gerbong elektoral. Di belakangnya ada nama Joko Widodo. Pak Jokowi ini adalah figur yang memiliki approval rating yang tinggi, punya basis massa yang kuat. Nah ini yang memberikan sumbangsi elektoral yang besar. Jadi faktor Jokowi ini saya kira menjadi modal. Itu yang menyebabkan perolehan kedua-duanya. Satu sisi Prabowo masih berhasil mempertahankan basis lamanya, tidak ambruk, sehingga tidak banyak bergeser ke Anies. Dia bisa bertahan, Anies sulit tumbuh juga. Yang kedua, Jokowi membantu memindahkan, menggembosi suara Ganjar ke Prabowo Gibran, dan itu terbukti juga suara Ganjar hampir sudah merata tergerus semua. Itu yang menyebabkan 2 gabungan ini, basis Prabowo dan Jokowi di 2019 itu terakumulasi menjadi fusi rekonsiliasi di 2024 ini, dan itu gambarannya. Saya kira dukungan politik publik ini harus dimanfaatkan Prabowo dan Gibran dengan sebaik-baiknya untuk betul-betul menunaikan janji kampanyenya, jaga approval rating ke depan kalau memerintah dengan baik. Agenda-agenda kesejahteraan rakyat dioptimalkan dengan modal politik dukungan publik yang besar ini. Dukungan politik dari parlemen juga cukup besar, 50% sekarang mengantongi partai-partai pendukungnya. Kalau ditambah dengan yang akan masuk, saya yakin akan 70-80%. Itu sangat mudah sekali. Jadi prediksi saya sangat mudah untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Tinggal untuk menjanji kampanye. Baik, pesannya sangat penting untuk Pak Prabowo dan juga Gibran, jaga amanah rakyat dengan suara yang sangat besar ini. Terima kasih Pak Mas Hanta dan juga Prof. Burhan sudah bergabung sama kami di Kapretang. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, meskipun nanti kita juga masih tunggu ya hasil dari KPU.